Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Putu Gini. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi MPLS tentang pedoman belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Adapun tujuan panduan ini adalah sebagai acuan siswa, orang tua, guru, satuan pendidikan, dan dinas terkait bagaimana langkah-langkah pelaksanaan belajar dari rumah. Tujuan utama panduan ini adalah memastikan pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, melindungi warga satuan pendidikan, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua. Prinsip utama pelaksanaan belajar dari rumah adalah keselamatan. Memberikan pengalaman belajar bermakna tanpa terbebani tuntutan kurikulum dan difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Aktivitas dan penugasan selama PBR bisa bervariasi antar daerah dan pastinya mengedepankan interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali siswa. Metode pelaksanaan belajar dari rumah ada dua, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online atau kita sebut sebagai daring, dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring yang kita sebut sebagai offline. Peran masing-masing pihak sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan belajar dari rumah. Di antaranya peran dinas pendidikan, yaitu membentuk pos pendidikan yang berfungsi sebagai kontrol, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan. Peran kepala satuan pendidikan, yaitu menetapkan model pengelolaan darurat COVID-19 selama belajar dari rumah dan menentukan sistem pembelajaran, rencana berkelanjutan, pembinaan dan pemantauan, serta memastikan ketersediaan sarana dan koordinasi dengan dinas pendidikan serta melakukan pelaporan secara berkala. Sedangkan peran pendidik pastinya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, baik dalam jaringan, luar jaringan maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana. Nah, proses pembelajaran baik dalam jaringan maupun luar jaringan itu bisa menggunakan media apapun. Untuk dalam jaringan, media diantaranya bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Google Classroom. Sedangkan pembelajaran secara luring diantaranya menggunakan media buku, modul, bahan ajar, dan belajar dari lingkungan sekitar. Bisa juga dengan menggunakan media televisi maupun radio. Kemudian, untuk langkah-langkah fasilitasi pembelajaran jarak jauh, itu ada 3, yaitu pembelajaran berupa persiapan, kemudian saat pembelajaran, dan usai pembelajaran berupa penugasan dan tagihan. Langkah-langkah fasilitasi pembelajaran jarak jauh luar jaringan menggunakan televisi dan radio pastinya mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui media tersebut. Kemudian saat pembelajaran
pastinya guru dan siswa itu sama-sama mengikuti, menyaksikan pembelajaran dari televisi dan radio tersebut, serta saat selesai pembelajaran, guru memastikan untuk penugasan dan tagihan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk peran peserta didik sendiri itu diantaranya adalah menyiapkan perangkat, memastikan bisa berkomunikasi dengan lancar, baik dengan guru maupun orang tua sebagai fasilitator, menyiapkan tempat yang nyaman, memahami jadwal pelaksanaan pembelajaran, aktif dalam diskusi, menyelesaikan tugas dan tagihan dengan baik, serta membuat rencana tindak lanjut, yaitu rencana kegiatan sesudah melaksanakan pembelajaran hari tersebut. Sedangkan untuk pembelajaran luring dengan buku, modul maupun bahan ajar lain dari lingkungan sekitar, apa saja yang perlu disiapkan? Anak-anak pastinya harus menyiapkan piranti pembelajaran tersebut yang dimiliki di rumah atau mungkin bisa dengan mencari di perpustakaan online atau e-book yang ada di internet itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau menggunakan televisi maupun radio yang harus diperhatikan oleh siswa untuk mendapatkan informasi, ya pastinya harus mengetahui informasi mengenai jadwal pembelajaran maba tertentu dari TV maupun radio tersebut. Dan siswa mengikutinya dari awal hingga akhir pembelajaran luar jaringan tersebut sampai ada tagihan dan mengisi lembar kegiatan dan lain sebagainya. Sedangkan peran orang tua, nah ini peran orang tua ini pastinya membangun komunikasi antara pihak guru, pihak sekolah maupun pihak orang tua sendiri dan siswa. Jadi menyiapkan perangkat pendukung, memastikan anak mengikuti pembelajaran dari awal hingga proses akhir berupa tagihan. Kemudian memastikan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman. Jadi lebih ke fasilitasi. Jadi baik secara online maupun secara offline. Nah, demikianlah presentasi tentang pedoman belajar dari rumah yang harus dipahami oleh anak-anakku semua. Semoga bermanfaat dan menjadi modal serta gambaran apa saja dan bagaimana belajar dari rumah itu, apa yang harus disiapkan, dan pastinya selain fisik, mental anak-anak juga harus disiapkan. Terakhir, pesan dari buku ini, belajar bisa dari mana saja, belajar bisa dari siapa saja, dan belajarlah sepanjang hayatmu. Karena dengan belajar akan mendorongmu meraih mimpi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.